Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjis. Rada formal ya nama acara kongresna. Hari ini kedatangan teman lama. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Beliau adalah Kang Daya yang punya kampring. Saya manggilnya biasanya panggil Kang Haji karena bukan berarti pernah ke arah, bukan ya? Bukan. Pokoknya mah Kang Haji didoakan jadi doa itu teh. Jadi cerita tuh kumaha. Ulah jadi doa, orang mendoakan gitu. Jadi saya mendoakan supaya Daya cepat-cepat naik haji. Amin. Ngobrol lawan ya? Kenapa intinya mah orang rada excited we diajak ka dia gitu. Bener. Pengen ngobrol naon gitu. Ya, nu penting mah. Jadi yang penting mah enakeun ngobrol. Minum heula, mangga. Siap. Kang Daya, Yo. masih ingat nggak dengan event-event dari Trigame? 3 game 2006, 2007, 2008. Nah, Gitu. kira-kira 2006 Band kalau nggak salah Festival. Game, Podium Festival. Festival. Terus 2007 Kalau nggak salah itu acara teater Lope kalau nggak salah. nah 2008 2008 Bulan Kerupuk masih teater. Oke. Tah kan kalau nggak bahas festival kan udah pernah nih. Udah ada yang bahas kan kemarin dari Kang Tutus kan sama Kang Ahong. Nah, kita bahas yang ke teaternya nih. Kira-kira nih di teater teh awalnya kenapa sih bisa kepikiran waktu itu teh? Orang-orang rambut kepikiran gitu, tiba-tiba kepikiran untuk bikin teater gitu. Pada intinya mah ya jujurnya ente naif ente munafik oge. Pada waktu itu kita memang nyari profit kan, nyari keuntungan gitu maksudnya teh. Berharap dari event-event ngadain event teater itu karena di teater audiennya itu biasa banyak gitu. Nah kita kan pada waktu itu adalah beberapa teman-temannya maksudnya teh bantuan atau gimana ya maksudnya teh lebih ke teman sharing gitu kan dari teman-teman Semar, teman-teman Ceko, terus ya Dika, ya intinya bina muda kita juga ya pada waktu itu gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol pada waktu itu sampai terjadi bikin mau acara Lope itu kan. Nah pas itu nggak kebayang gitu maksudnya teh nggak kebayang bakal jadi. Kira-kira gimana nih cara yang mainnya gimana? Terus untuk perizinannya gimana? Terus siapa aja panitianya? Pada saat itu kan maksudnya jalan gitu aja gitu maksudnya gitu kan ngalir gitu kan sampai terjadi gitu. Berarti kan tadi gini ya, awalnya kan pengennya profit nih. Itu hasil nggak? Pada saat itu adalah lumayan. Ada, oke. Buat ngerokok. Oke. Ya. Nah, terus kan tadi ada kerjasama ya dengan beberapa komunitas, bukan komunitas sebenarnya, ekstrakurikuler mungkin ya, ekstrakurikuler teater di berbagai sekolah nih. Padahal kita, kita kan bukan anak teater pada waktu itu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya tadi pertanyaan pertama adalah kenapa bisa kepikiran bikin teater? Masalahnya kan? Kita pasti mampu gitu kalau misalkan bikin acara kayak gitu intinya seperti itu. Berarti intinya pengen nyoba bikin kegiatannya, bukan jadi pentas, karena pentas juga kita enggak kan? Padahal kalau misalkan ngobrolin masalah event kita bikin acara teater, kita nggak tahu kalau misalkan ngomong blank ya memang blank gitu. Cuman pada saat itu kita sering main ke tongkrongan masing-masing temen teater, ngobrol, sharing lah, sampai kita berani lah gitu. Ya kan tadi nih balik lagi nih pertanyaannya kan tadi ada beberapa ekstrakurikuler teater dari berbagai sekolah kan nih, dari Ceko, dari Bina Muda, dari Yadika kan kalau nggak salah, terus dari Semar. Nah, itu bisa mereka datang tuh kan, itu kita bikin audisi kan. Nah, bikin audisi. Nah, dan di audisi itu juga kita nggak tahu sebenarnya seperti apa sih audisi untuk jadi datang aktor gitu, dia jadi ini. Nah, itu yang bukan audisi, siapa namanya lah kalau misalkan di dunia perannya? Enggak. Casting nggak? Casting. Nah, yang castingnya itu siapa tuh? Nah, pada saat itu sih sebenarnya kita kan karena waktu itu bukan satu tongkrongan ya, sering juga lah karena kita sering barengan dulu sama teman-teman sama. Nah, dulu kita sering sharing. Pada saat itu kita minta bantuan teman-teman adalah beberapa teman-temannya pada waktu itu Rigi, kalau nggak salah Rigi, terus Ojon, terus siapa lagi ya? Ya Anto juga masuk pada waktu itu gitu.
yuk kita mau bikin acara gini-gini, gimana kalau misalkan setuju gak kalau misalkan teman-teman aja sekalian yang castingnya gitu, karena memang kalian kan yang dekat gitu pada waktu itu sama ekstrakurikuler teater-teater itu di setiap sekolah gitu. Sekaligus itu juga kan apa, saudara juga kan Rigi kan, yang pertama itu kan, iya benar yang pertama ya? Kalau nggak salah itu Rigi. Yang pertama kan. Nah, itu kan yang pertama 2007 awal ya, 2007 awal kan. Itu lokasinya kita pakai gedung di Gedung Nasional. Itu antusias dari yang datang. Wih, alhamdulillah. Makanya dinyatakan dapat prop itu berarti karena dari antusias itu ya. Saya juga nyangka gitu, maksudnya kayak mungkin nggak ya. Tapi kan pada waktu itu digelar sampai tiga kali waktu kalau nggak salah ya. Jam 9, terus jam 2, sama jam 7 kalau nggak salah waktu itu gitu kan. Saking membludak gitu maksudnya. Ya. Apa sih dari dua rangkaian kegiatan itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Ya bikin acara. Ya maksudnya. Ya bikin acara udah pasti kan? Iya maksudnya gini. Kita bikin acara kan udah sering nih, maksudnya kan ada pengalaman. Kan dunia baru tuh, kan dunia baru nih. Misalkan kita bikin kegiatan apa gitu dulu waktu sekolah kan sering tuh kayak pensi kayak gitu. Band tau lah. Misalkan ketua pelaksana apa. Nah kan kalau di dunia pementasan gitu kan namanya kan bukan ketua pelaksana kan, ada pimpinan produksi terus dan segala macam. Nah, pelajaran yang paling pengalaman yang paling berharganya apa tuh dari situ? Ya pada intinya gini ya, maksudnya kita kan bisa maksudnya bukan lebih nge-treat ya, bahasanya apa ya, lebih enak. Jadi kita nyuruh orang supaya ngerjain gitu. Nge-manage berarti ya? Bisa lah, bisa dikatakan. Kita punya ide nih gini. Sok kalian yang jalan gitu maksudnya. Untuk masalah teknis kita yang jalanin di luar. Oke. Gitu. Seperti itu. Nah, itu kan pelajaran. Terus pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan dari dua kegiatan itu? Apa ya? Ada ilmu lah. Iya, ilmu udah pasti kan karena kita jalan nih, maksudnya wah ada kejadian A nih, apa kejadian B nih gitu kan. Misalkan ngomong gitu mah jujur pada waktu itu kayak misalkan kita masalah perizinan gitu kan. Izin memang sih nggak jauh beda sama waktu bikin acara kayak acara band gitu kan. Ada izin keramaian dan segala macam. Kita intinya bisa birokrasi masuk sekolah gitu. Lebih ke sana sih, belajar untuk mencari sponsor, walaupun pada waktu itu kita memang nggak dapat sponsor gitu untuk acara teater gitu. Nah, kalau misalkan untuk ngomongin masalah yang didapat banyaknya sebenarnya, cuman saya nggak bisa. Iya, maksudnya satu aja gitu apa kan yang bisa pengalaman teh naon ya? Iya orang mah nang ieu di dieu teh gitu kan. Konyol ya. Babaturan udah pasti lah itu kan. Ya kan? Malahan kita kan pas acaranya kan kita disuruh ngumpet malahan kan. Biar nggak keluar karena kalau kita stay di luar kan dikhawatirkan adalah banyak orang yang memanfaatkan kenalan itu kan. Ya pokoknya kalau misalkan ngomong gitu kayak gimana ya, kalau misalkan dikatakan bodoh gimana ya, nggak bisa ngungkapin juga. Karena bingung ini gitu. Nah, pengalaman udah nih. Nah, terus proses dari yang satu kan yang pertama nih yang Lope kan ya, karyanya Ari Jojon kan. Waktu itu saya tahu dia bikin naskahnya di rumahnya Kang Akeo. Nah, perbedaan event pertama teater pertama sama event teater kedua yang dirasakan apa? Kan berarti dari pertama nih udah dapat pelajaran nih. Kalau misalkan yang pertama apa ya? Yang pertama gimana ya maksudnya? Ya kan enggak, maksudnya gini. Ini kan yang pertama nih, udah dapat pelajaran nih dari sini nih. Terus kita ngadain lagi nih yang kedua. Nah, yang kebawa dari sini ke sini tuh yang membedakan dari sini ke sini apa? Ya udah nggak aneh lah maksudnya. Ibaratnya gini maksudnya, yang pertama itu simulasinya, yang kedua tinggal ngerjain aja. Tahapannya sistemnya gitu-gitu aja gitu maksudnya. Jadi kita tinggal jalan. Berarti persiapan juga lebih enak yang kedua ya? Yang kedua lebih, kalau misalkan bukan ngomongin lebih enak jadi maksudnya
4 kali kalau nggak salah. Yang kedua 4 kali kan? Lebih banyak. Yang kedua. Dan orang-orang yang terlibat juga kan lebih banyak kalau yang kedua kan. Termasuk kita bisa mendatangkan yang bikin naskahnya. Itu siapa sih yang bikin naskah? Kalau nggak salah Yusef Mulyadi atau Yusef Kurniawan. Kalau nggak salah gitu. Dulu kan disatu sama si Anto gitu kan. Dari STSI itu kan. Nah, berarti kan itu satu kebanggaan ya. Karena yang pertama kita bisa memfasilitasi orang untuk berkarya. Dia bikin naskahnya, kemudian digarap dan jadi. Yang keduanya naskahnya punya orang, digarap, dan orang yang bikin naskahnya bisa kita datangkan. Nah itu ya. Nah berarti kan pelajarannya adalah buat teman-teman nanti yang nonton atau buat yang teman-teman yang lihat adalah ketika kita punya keinginan atau kita punya mimpi atau kita punya tantangan, kalau dihadapi pasti bisa. Nah udah nih, teaternya udah nih. Pasca teater itu pertemanan dengan si aktor-aktor yang terlibat itu masih berlanjut nggak? Dan alhamdulillah sampai saat detik ini juga kita masih sering berkomunikasi gitu. Maksudnya kayak terakhir kemarin sama si Arjo Ojon ya. Dia sekarang lagi sibuk juga jadi YouTuber juga gitu. Terus dia sibuk di radio ngomong terakhir gitu. Kayak temen Sediki kan sekarang sibuk sama keluarganya. Alhamdulillah kalau misalkan komunikasi kita masih kuat gitu. Ya berarti kan alhamdulillah ya, dari situ selain kita punya pengalaman, kita juga nambah teman, nambah saudara kan. Terus kenapa itu jadi kayak ngewawancara ya? Sok bebas. Ngobrol tuh. Kalau kata orang Sunda teh mah orang nyobain. Beruntung orang mah geus kolot, ngalaman ngorak gitu kan. Asal tetegeun gitu. Jadi mau ngebahas naon gitu. Oke lah lu bahas gitu tapi asa kode lah kalau misalkan ngomong gitu karena kan itu berarti itu kan berarti pelaksananya kan sekarang 2021 nih. Itu kan sekitar 2007 sama 2008 berarti kan yang satu 13 tahun yang lalu, yang satu 12 tahun yang lalu. Kebayang orang kudu ngegali memori yang 13 tahun itu. Gitu. Bahkan pas kegiatannya tengker inget teh gitu nya. Kita udah melewati banyak gitu lah. Kalau bisa ngobrol gitu. Nah, alhamdulillahnya teh ya bukannya pas ketika diundang kemarin sama temen-temen nih di sini gitu, makanya nih orang bisa gitu ya ngebahas naon gitu. Ya kan makanya ditanyakan teh kan bisa ada yang lupa gitu, apa yang bisa dibahas, terus pelajaran apa yang bisa diterima dari pengalaman kita bikin event itu kan. Tapi sayangnya nggak tahu ya kalau misalkan karena sekarang lagi kondisi COVID gitu ya, mungkin di teman-teman apalagi teman-teman milenial sekarang lah gitu pasti bisa lah segala sesuatunya. Tapi kalau misalkan untuk masalah perizinan sekarang dan dulu kan pasti iya gitu kan. Tapi nggak tahu kalau misalkan ya dalam artian maksudnya gini, mudah-mudahan ya pandemi ini beres gitu, maksudnya kayak gitu. Apa nanti ke depan untuk masalah perizinan sama seperti kayak dulu gitu, maksudnya gitu. Memang oke lah sama sih waktu dulu juga susah, cuman tapi nggak terlalu ribet gitu. Iya. Masalah itu. Karena kan memang ya itu mah problem di mana-mana lah, masalah birokrasi dan perizinan mah kita harus sampai bikin surat keramaian kemana-mana kan. Kita nggak punya ilmu sama sekali. Nah, cara gimana nih stepnya kalau misalkan kita mau ketemu sama pejabat, kita mau ketemu sama orang yang apa maksudnya teh kepentingannya, kita kan kita nggak tahu. Muspika itu kan, muspida. Nah, kayak seperti itu gitu. Pada waktu itu kita benar-benar ngalir aja. Iya. Gitu kan. Oh caranya gini seterusnya. Ada yang salah balik lagi. Mungkin buat teman-teman yang umurnya yang apa tadi generasi milenial sekarang kan mereka banyak orang yang bisa ditanyakan kan untuk hal-hal kayak gitu. Ini harus bikin proposal, surat perizinannya kayak gimana kan. Nah, jadi nekat lah ya kalau misalkan. Ya kalau dibilang nekat ya nekat. Zaman itu ya, maksudnya zaman itu nekat. Karena memang itu kan dunia baru buat kita bikin itu kan. Setidaknya kita mampu dan bisa gitu. Nah, nanti sampai gagal. Kalau misalkan ngomongin basic nggak ada weh. Jauh lah. Kalau misalkan ngomongin event organizer atau misalkan apa, tapi ya memang lah sekelas ngomongin kabupaten. Tapi ya nggak tahu kalau misalkan anggaplah itu simulasinya, ya pasti kita bisa lah. Iya. Gitu. Karena kan kalau bikin event ya intinya garis-garisnya kan sama tetap itu ada pelaksananya,
ada talentnya kan. Kalau misalkan festival berarti talentnya adalah band, kalau misalkan pementasan adalah talentnya adalah aktor dan aktris-aktris yang terlibat di situ kan. Nah, terus nah nya Apa sok aku tadi kelangin mulanya. paling kalau misalkan ada tantangan nih untuk masa yang akan datang nih, misalkan selesai pandemi nih, kita ditantang nih buat bikin event lagi, kira-kira siap nggak nih? Ayo siap. Malah saya tertarik sekali gitu jujurnya, kangen gitu bikin acara gitu maksudnya riuhnya gimana gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin sekarang pasti nggak akan riuh lah. Setidaknya kita paling mikir, mungkin kita bisa nyuruh orang gitu. Bisa ngomongin, ya secara teknisnya lah. Karena kita juga kan jaringan sudah bertambah dan segala macam ya. Kayak gitu. Cuma sekarang tinggal siapin power aja lah. Kalau misalkan ngomongin masalah itu. Tapi ya ada, saya juga punya rencana gitu ke depan, pingin bikin acara. Ya udah sih, udah memang orang lain udah ngejalanin, tapi kayak bikin acara di gunung lah, langsung bikin capture, tapi sifatnya umum, cuman tapi aman gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti selesai pandemi ini kita bisa bikin event bareng lagi. Kita bisa ngundang teman-teman dari luar komunitas kita juga kan. Dari luar, maksudnya dari luar circle kita, ada dari band-band. Kan sekarang nih di Cicalengka juga udah mulai banyak nih musisi-musisi yang sudah mulai mapan, sudah mulai recording dan segala macam. Udah canggih lah. Gitu kan. Pertama ya dunia digital sudah mulai banyak orang memakai itu gitu kan. Terakhir mungkin apa? Tapi teman ada rencana nggak? Maksudnya kayak ngaktifin lagi bandnya? Jujur kangen, Sementara mah baru sampai nge-jam. Oh gitu. Ada rencana nge-jam. Kemarin ada Ahok ngajakin, ayo kita nge-jam. Ayo lah, kita mau coba-coba. Jujur karena memang kita juga baru ketemu lagi. Gitu kan. Ada. Mudah-mudahan untuk nge-jam mah bisa lah. Jadi setidaknya kita tuh ya gimana ya maksudnya? Meh teu tetegean teuing gitunya. Gitu. Masih tetap maksudnya aktif lah. Gitu, maksudnya. Setidaknya ya waktu silaturahmi tapi lain arisan gitu. Ngeband Ya makanya kan kita bikin kegiatan ngobrol ini kan itu salah satunya adalah buat silaturahmi, karena orang mah masih percaya silaturahmi itu adalah bisa memperpanjang rezeki. Amin. Terakhir tadi kan bilangnya mau ada giveaway nih dari produknya. Silakan giveaway-nya apa? Jangan lupanya buat teman-teman follow IG-nya Kampring 17 sama fanpage ya. Fanpage apa Facebook? Facebook aja. Facebooknya sama Kampring 17. Ada giveaway dari yang punyanya. Silahkan. Naon giveaway-na? Bebas aja sok, mending juga dia diatur langsung sama moderator aja gitu. Kalau misalkan sama saya yang bingung kan, misalkan ngasih pertanyaan apa atau misalkan gimana gitu. Alah. Mungkin karena kita belum punya official buat media sosial ya, mungkin langsung komen di YouTube-nya aja. Naon ya pertanyaan nanya? Ini aja tuh, pokoknya mah tercepat 5 yang komen, maksudnya kita kasih giveaway. Oke. Nah, seperti itu aja lah. Silakan. Nanti berarti buat teman-teman yang 5 komen tercepat dapat produk dari Kampring. Oke. Terserah komennya bebas tapi asal jangan negatif aja. Yang penting tidak ada sara, tidak ada rasis. Silahkan komen apapun. Nanti dapat produk dari Kampring ini. Satu lagi nih. Oh sama, ini juga sama bikin giveaway. Dari Ranginang Linggar, dari Ranginang Mahaji, buatannya Kang Nasep ya? Iya. Nah, sama juga ada giveaway ini. Sama lah sekalian komen ke 50 berarti. Jangan lupa follow Instagramnya juga. Ada Instagramnya? Ranginang Linggar Mahaji. Dicek aja lah. Terus ini makasih buat Awuk Cibenying juga sama. Ada Instagramnya kan ya? Oh ada nih. Ada. Instagramnya Awuk Cibenying. Cibenying pakai Y ya, bukan Cibening. Cibenying. Awuk Cibenying. Nah, ini nih. Ini alamatnya di Cibenying, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 361. Depan Balai Besar Tekstil STT. T-nya 3. Nah, pokoknya kalau yang sering lewat jalan situ pasti tahu sebelah kiri sebelum Indomaret. Ya mungkin gitu aja Kang Daya. Terima kasih sudah hadir. Jangan kapok. Baru uga-uga tenan naon. Ya, terima kasih. Mungkin gitu aja buat teman-teman kongres hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.